Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini video ngobrol santai aja. Ini lagi suasana liburan ya. Ini hari ini video yang di-record itu hari kedua Lebaran, 2025 alias 1446 Hijriah. Kondisinya saya lagi mudik ke rumah mertua, nggak jauh-jauh amat sih sebetulnya. Jadi lagi kumpul keluarga lah, lagi kumpul keluarga dan ya asik, seru bercengkrama sama keluarga, ngobrol ini ngobrol itu, kumpul sama anak istri juga, dan mungkin ya ini terbesit aja dari saya bahwa kita tuh pebisnis nggak pernah libur kayaknya ya. Ya memang nggak pernah libur. Kayak sekarang lagi bercengkrama sama keluarga pun kan nggak 24 jam ya, nggak 24 jam ngobrol terus. Kalau ngobrolnya udah mulai ke hal-hal yang receh-receh, biasanya saya udah nggak tertarik. Misalkan udah mulai ngobrolin soal cuaca, udah ngobrolin soal resep masak, udah ngobrolin soal yang receh-receh, udah nggak menarik. Tapi kalau misalkan udah ngobrolin kabar si A, kabar si B, pandangan apa yang berbobot masih seru. Belum lagi kan anak-anak juga, yang bocil-bocil yang bikin seru kumpul perkatan keluarga kan, ada bocinya alias ada bobo siangnya. Jadi suasana ngumpul pun kadang ada waktu-waktu sepi, waktu-waktu lagi nggak ngumpul. Kayak sekarang ini saya lagi santai aja di sofa, ngapain ya, buka laptop aja, saya buka mind map, ngerjain ini ngerjain itu, mikirin nih strategi, dan sebagainya. Alias ya kayaknya bagi saya mungkin ya, atau buat teman-teman yang lain, bahwa pengusaha itu nggak ada liburnya. Atau sebenarnya yang lebih tepat bukan nggak ada liburnya, tapi yang namanya pengusaha itu melekat ke kehidupan sehari-hari, mau libur mau nggak. Jadi nggak ada libur, nggak ada kerja, ya tiap hari aja memang melakukan kegiatan sebagai pengusaha. Ya memang seperti itu. Ini saya ya lo ya. Jadi saya lagi ngapain, kalau lagi libur gini, tim saya kan libur, pengiriman juga libur, toko ada yang libur ada yang enggak. Nah biasanya saya lakukan khususnya pas lagi libur lebaran gini, saya mikirin new strategi. Karena evaluasi setahun ke belakang, jadi kan kalau saya kan jualan utamanya fashion ya, fashion dimana babak finalnya itu di lebaran, jadinya season finalnya di lebaran, nanti bulan Syawal itu season baru lagi. Makanya harus evaluasi setahun ke belakang, apa aja yang salah, apa aja yang bagus, sehingga menghasilkan plan baru, plan artikel baru, plan karyawan, plan gudang baru, dan seterusnya. Alias ya intinya new strategi sih. Jadi sebenarnya meskipun lagi libur lebaran, otak saya muter-muter terus. Bahkan kemarin saya sama istri juga rapat juga. Oh, ini habis lebaran ini ngapain ya, ini gini. Gudang enaknya gimana. Karena paling tepat memang ketika low season untuk penjual fashion ya. Low seasonnya itu kan memang di Syawal. Bahkan Syawal itu contoh nih, supplier juga biasanya nggak semuanya langsung buka. Supplier bahan baku, supplier bahan baku, vendor jahit juga kadang ada yang masih libur juga. Jadi saya memang selalu bulan Syawal itu menganggap bahwa itu titik terendah, dan jadinya nggak terlalu ofensif. Jadi lebih baik membenahi sistem, membenahi gudang, strategi launchingnya kapan, bikin timeline dan seterusnya. Termasuk kadang tim saya yang teknis tuh nggak ada kerjaan karena orderan juga sepi. Itu juga saya pikirin gimana ya biar produktif. Biasanya saya suruh bersihin kamar mandi, bersihin rak, pokoknya bersih, jadi super bersih gudang sama kantor. Ya gitu, itu yang saya lakukan di kala libur. Yang intinya kalau saya sih nggak ada liburnya ya. Mau libur lebaran, libur apalagi Sabtu Ahad bagi saya sangat jelas bukan libur. Apalagi mungkin libur saya adalah pas lagi sakit. Ya itu memang para pengusaha ini memang berbeda sekali sudut pandangnya sama karyawan, nggak bisa disamakan. Kalau karyawan tuh menantikan THR kapan cair, sedangkan pengusaha mikirin gimana THR bisa segera cair, muter otak gimana segera cair. Terus soal ini juga, soal kerja juga. Kalau pengusaha saya rasa sebenarnya saya kurang cocok kalau dibilang pengusaha itu nggak ada liburnya, bukan. Tapi pengusaha itu memang hidupnya memang melekat sama pekerjaan. Jadi ya lagi main sama anak pun mungkin bekerja. Bagi saya main sama anak misalkan sore hari, saya seringnya menjadwalkan sore hari main sama anak. Bagi saya itu bekerja juga. Dengan saya bermain sama anak, saya happy, saya jadi ya kadang kami olahraga, saya happy, saya juga jadi sehat, bergerak, dan anak juga saya mencontohkan ke anak juga, sehingga anak juga jadi melihat bapaknya seperti apa. Itu kan bekerja juga, itu investasi juga buat saya ke depannya, bahwa ke depannya harapannya anak saya terinspirasi oleh kerjaan ayahnya,
terinspirasi harus hidup sehat karena kami olahraga bareng, ada macam-macam. Itu pekerjaan juga buat saya. Jadi sejujurnya saya pribadi nggak cocok kalau dibilang pengusaha itu nggak ada liburnya, tapi memang namanya pengusaha memang kehidupannya penuh produktivitas. Itu sudut pandang saya, dan yang saya alami sudah. Saya full time bisnis itu 2016, full time bisnis ya. Resign dari kerja, saya dulu kerja, saya full time bisnis 2016. Saya rasa udah, berarti ini udah tahun ke-10 saya full time bisnis. Tapi kalau jualan sih udah lama banget ya, dari SMA, bahkan dari SD saya pernah ngebantu ibu saya jualan. Dan ketika full time saya baru merasa oke, ternyata jadi pebisnis itu lebih capek daripada jadi pegawai. Dulu saya kerja di kontraktor, capek banget, capek fisik ya, capek fisik karena pergi subuh pulang tengah malam, fisik capek di lapangan. Tapi sekarang gak pernah ke lapangan, di depan laptop seringnya, tapi capek pikiran, capek mental. Makanya penting buat saya untuk satu olahraga. Ternyata pas sore ini saya mau olahraga tapi hujan. Kedua, berkumpul sama keluarga terdekat, khususnya anak-anaknya. Itu saya. Ya itu aja teman-teman, video receh ini. Mudah-mudahan ada insight yang bisa teman-teman ambil. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.